Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan presentasi pada kali ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, Bapak Rizky Sapril, SHI MSI. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Muhammad Farhan Nurdinsyah dengan anggota kelompok saya Dila Mutia Sukma dan Naila Fatia Zalfi. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, yang dimana penjelasan materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik ini sangat penting karena menentukan kualitas data yang diperoleh dalam penelitian. Jika teknik yang digunakan tepat, maka data akan lebih akurat dan dapat dipercaya. Bahkan, kesalahan dalam teknik pengumpulan data bisa menyebabkan hasil penelitian menjadi tidak valid. Dan pengumpulan data juga dapat dimaknai sebagai kegiatan peneliti dalam upaya untuk mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian untuk penelitian kualitatif ataupun menguji hipotesis untuk penelitian kuantitatif. Artinya, seluruh proses pengumpulan data harus disesuaikan dengan tujuan penelitian agar hasil yang diperoleh relevan dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penelitian harus merencanakan proses ini dengan matang sejak awal penelitian. Slide selanjutnya, teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu interview atau wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung kepada informan untuk menggali informasi secara mendalam. Teknik ini sangat efektif untuk mengetahui pendapat, pengalaman, dan persepsi seseorang. Yang kedua itu ada observasi, yaitu teknik dengan cara mengamati langsung kondisi atau fenomena yang terjadi di lapangan sehingga peneliti bisa melihat situasi nyata secara langsung. Yang ketiga yaitu ada dokumen, yaitu teknik pengumpulan data melalui arsip, catatan, foto, atau dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian sebagai data pendukung. Yang ketiga yaitu ada diskusi terfokus atau focus group discussion, yaitu diskusi kelompok yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai pandangan atau pendapat dari beberapa informan sekaligus sehingga data menjadi lebih beragam. Keempat teknik ini sering digunakan secara bersamaan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan juga saling mendukung sehingga hasil penelitian menjadi lebih kuat. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam interview atau wawancara seorang peneliti saat mewawancarai adalah yang pertama itu ada intonasi suara. Intonasi suara agar terdengar jelas dan tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan sehingga informan merasa nyaman dan tidak tertekan. Yang kedua yaitu ada kecepatan berbicara, yaitu harus disesuaikan dengan agar informan dapat memahami pertanyaan dengan baik dan tidak merasa bingung. Yang ketiga adalah sensitivitas pertanyaan, yaitu menghindari pertanyaan yang dapat menyinggung atau membuat informan tidak nyaman saat menjawab. Dan yang selanjutnya itu ada kontak mata untuk menunjukkan keseriusan, rasa menghargai serta membangun kepercayaan dengan informan. Dan yang terakhir ada kepekaan nonverbal, yaitu kemampuan membaca bahasa tubuh atau ekspresi informan untuk memahami respon yang sebenarnya. Semua hal ini penting karena keberhasilan wawancara tidak hanya ditentukan oleh pertanyaan, tetapi juga cara bagaimana peneliti berinteraksi dengan informan. Selanjutnya, interview wawancara dalam jenis wawancara. Yang pertama itu wawancara terstruktur atau structured interview. Peneliti membuat daftar pertanyaan wawancara hanya sesuai dengan daftar pertanyaan. Jadi di sini digunakan jika peneliti ingin mendapatkan jawaban yang seragam dari setiap informan sehingga mudah untuk dibandingkan. Yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur. Peneliti menggunakan daftar kata kunci atau isu informan dipersilakan menjawab dengan bebas. Peneliti meresponnya dengan pertanyaan yang lanjutan mirip percakapan. Jenis ini lebih fleksibel dan bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam serta lebih luas. Yang ketiga yaitu ada wawancara semi struktur. Daftar pertanyaan dibuat dan dijadikan panduan wawancara. Pertanyaan yang berkembang bisa saja melebar dari daftar rencana pertanyaan selama tidak melenceng jauh. Jenis ini paling sering digunakan karena menggabungkan berbagai struktur dan fleksibilitas sehingga wawancara tetap terarah tetapi tidak kaku dalam pelaksanaannya. Selanjutnya itu ada tips wawancara. Yang pertama,
membuat daftar pertanyaan atau isu utama, agar wawancara yang dilakukan tetap terarah dan tidak keluar dari topik penelitian, dan menentukan urutan prioritas pertanyaan untuk mengatur waktu dan memastikan pertanyaan penting tidak terlewat. Selanjutnya itu ada memperkenalkan diri, tujuan interview, dan poin yang akan dibahas untuk membangun kepercayaan dan membuat informan merasa nyaman. Dan pada setiap saat, fokus pada pertanyaan penelitian agar data yang diperoleh tetap relevan dan sesuai dengan tujuan dari penelitian. Dan juga selanjutnya itu memperhatikan waktu dan bahasa tubuh informan terkait dengan kebosanan, waktu yang lama, berbohong, dan lain sebagainya, agar peneliti bisa menyesuaikan jalannya wawancara. Dengan menerapkan tips ini, proses wawancara akan berjalan lebih efektif, terarah, dan menghasilkan data yang lebih berkualitas. Selanjutnya itu tips wawancara, yaitu yang pertama, gunakan bahasa yang bisa dipahami informan agar komunikasi berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya yaitu selalu ingat untuk mencatat profil penting informan sebagai identitas dan pendukung data penelitian, dan lebih bagus menggunakan alat perekam agar seluruh informasi dapat terdokumentasi dengan lengkap dan tidak ada yang terlewat. Dan tulis seketika wawancara selesai, mulai dari inti perbincangan, suasana wawancara, kondisi informan, dan lain sebagainya, agar informasi yang masih segar dan mudah diingat. Dan yang terakhir itu ada evaluasi semua hasil. Kalau ada yang kurang, ulangi lagi wawancara tersebut untuk memastikan data yang kita peroleh tersebut sudah lengkap dan akurat data-datanya. Langkah-langkah ini sangat penting agar hasil wawancara benar-benar bisa digunakan sebagai penelitian yang valid dan relevan dalam melakukan sebuah penelitian. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu informasi dan tujuan observasi. Informasi dalam observasi mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Ruang atau tempat menunjukkan lokasi terjadinya aktivitas, apakah di lingkungan formal seperti kantor atau non-formal seperti masyarakat umum. Perilaku adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam situasi tersebut. Kegiatan merujuk pada apa yang dilakukan pelaku, sedangkan objek adalah hal spesifik yang menjadi fokus pengamatan. Peristiwa menggambarkan kejadian yang berlangsung, baik yang rutin maupun yang insidental. Waktu berkaitan dengan kapan kegiatan terjadi karena kondisi pada pagi, siang, atau malam dapat mempengaruhi hasil observasi. Selain itu, misalnya tegang, santai, atau konflik juga penting untuk memahami konteks sosial. Tujuan dari observasi tidak hanya sekedar melihat, tetapi untuk memperoleh data faktual secara langsung, menggambarkan kondisi nyata tanpa manipulasi, menjawab pertanyaan penelitian, memahami perilaku secara mendalam, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi yang tepat. Selanjutnya ada bentuk observasi. Observasi partisipasi dilakukan dengan tingkat keterlibatan yang tinggi, di mana peneliti ikut beraktivitas bersama subjek sehingga dapat memahami situasi dari dalam. Hal ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lebih mendalam, namun juga berisiko menimbulkan subjektivitas. Selanjutnya ada observasi tidak berstruktur, bersifat fleksibel karena tidak menggunakan pedoman baku, sehingga peneliti bebas mencatat fenomena yang dianggap penting. Jenis ini biasanya digunakan pada penelitian eksploratif, tetapi menuntut kemampuan analisis kepekaan yang tinggi dari peneliti. Sementara itu, observasi kelompok dilakukan oleh beberapa peneliti atau terhadap banyak objek sekaligus. Keunggulannya adalah data yang diperoleh lebih kaya dan dapat dibandingkan antar pengamat untuk meningkatkan validitas. Langkah-langkah dalam observasi. Proses observasi dimulai dari tahap persiapan, yaitu menentukan tujuan,
objek, serta fokus yang akan diamati. Selanjutnya, peneliti masuk ke lapangan dan mulai mengamati perilaku individu atau kelompok secara langsung tanpa mengganggu aktivitas mereka. Peneliti juga mendengarkan percakapan untuk memahami makna di balik tindakan, serta dapat melakukan wawancara sebagai pelengkap data jika diperlukan. Selain itu, pengumpulan dokumen seperti laporan, arsip, atau foto dilakukan untuk memperkuat hasil observasi. Selama proses ini, peneliti harus memahami norma, nilai, dan budaya setempat agar interpretasi data tidak keliru. Tahap terakhir adalah pencatatan hasil observasi secara sistematis, rinci, dan deskriptif. Selanjutnya, kita akan membahas dokumentasi. Dokumentasi merupakan sumber data dalam penelitian yang berisi berbagai fakta dan informasi yang sudah tersimpan dalam bentuk tertulis maupun digital. Data ini biasanya berupa arsip, catatan, atau rekaman yang dibuat sebelumnya, sehingga peneliti tidak perlu mengumpulkan semuanya langsung dari lapangan. Dokumentasi sangat penting karena dapat memberikan bukti yang lebih stabil, akurat, dan dapat ditelusuri kembali. Selain itu, dokumentasi juga membantu peneliti memahami peristiwa masa lalu, perkembangan suatu keadaan, serta mendukung atau memperkuat data hasil observasi dan wawancara. Jenis data dalam dokumentasi. Data dokumentasi sangat beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Surat-surat, baik resmi maupun pribadi, dapat memberikan informasi tentang komunikasi, kebijakan, atau hubungan antar individu dan lembaga. Catatan harian atau diari menggambarkan pengalaman, perasaan, dan aktivitas sehari-hari seseorang secara lebih personal dan kronologis. Laporan seperti laporan kegiatan atau laporan tahunan berisi data yang lebih sistematis mengenai pelaksanaan suatu program atau aktivitas. Selain itu, terdapat cenderamata atau artefak yang menjadi bukti fisik dari suatu peristiwa atau budaya. Misalnya, benda bersejarah atau hasil karya, foto dan gambar berfungsi merekam kondisi nyata di lapangan secara visual sehingga membantu peneliti memahami situasi secara lebih konkret. Kita akan membahas macam-macam dokumentasi. Dokumentasi dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan sumbernya. Autobiografi berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis sendiri, sedangkan surat pribadi mencerminkan komunikasi dan kondisi sosial individu. Buku atau catatan harian memberikan gambaran aktivitas dan pengalaman sehari-hari. Memori dan clipping biasanya berisi kenangan atau kumpulan informasi dari media seperti koran. Selain itu, terdapat dokumen resmi dari pemerintah atau swasta yang memiliki tingkat keabsahan yang tinggi. Di era digital, dokumentasi juga mencakup data yang tersimpan di server, flash disk, maupun website. Keberagaman ini membuat dokumentasi menjadi sumber data yang sangat kaya dan penting dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, diskusi terfokus atau Focus Group Discussion. FGD adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Focus Group Discussion atau FGD bertujuan untuk mengungkap makna suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terfokus pada permasalahan tertentu. Selain itu, FGD juga dilakukan untuk menghindari kesalahan pemaknaan oleh peneliti terhadap fokus permasalahan yang sedang diteliti, menggali opini, persepsi, dan pengalaman peserta secara lebih mendalam, mengidentifikasi berbagai sudut pandang dalam satu kelompok, mendapatkan data yang lebih kaya melalui interaksi dan dinamika, membantu peneliti memahami konteks sosial dari suatu permasalahan, menjadi bahan pertimbangan oleh pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan. Unsur-unsur FGD. Yang pertama, topik utama. Fokus pembahasan yang jelas dan spesifik agar diskusi tidak melebar. Yang kedua, moderator. Memandu jalannya diskusi, menjaga suasana tetap kondusif, serta memastikan semua peserta berpartisipasi. Yang ketiga, peserta, individu yang dipilih sesuai kriteria penelitian untuk memberikan pendapat, pengalaman, dan persepsi. Yang keempat,
tujuan diskusi, arah yang ingin dicapai sebagai dasar dalam menggali informasi yang relevan. Yang kelima, waktu, batas durasi diskusi yang terencana agar kegiatan berjalan efektif dan efisien. Yang keenam, hasil atau kesimpulan, rangkuman dari seluruh pendapat peserta yang menjadi output utama dalam penelitian. Perbedaan FGD dan grup interview. Fokus group discussion atau FGD berfokus pada tema yang spesifik dan dibahas secara mendalam, sedangkan grup interview cenderung menggunakan tema yang lebih luas. Selain itu, grup interview biasanya dilakukan untuk menghemat waktu dan biaya dengan mewawancarai beberapa orang sekaligus dalam satu sesi wawancara. Perbedaan lainnya terletak pada dinamika interaksi, di mana FGD menekankan adanya diskusi aktif antar peserta sehingga terjadi pertukaran ide dan sudut pandang, sedangkan grup interview lebih bersifat tanya jawab antara peneliti dan responden.